Iya, baik. Nah, sekali lagi saya katakan, apa yang abangku sampaikan ini adalah ajaran perjanjian baru. Yesus tidak pernah menyentuh perjanjian baru. Yesusnya selalu berkiblat ke perjanjian lama. Perjanjian baru itu adalah tulisan orang-orang yang sedang menceritakan hasil yang mereka urai dari hasil pencarian. Seperti misalnya, Yesus berkata, lalu dia berkata, lalu pergilah dia, lalu berkatalah Yesus. Itu adalah ucapan-ucapan Yesus yang kemudian dituliskan oleh orang. Jadi tidak bisa dijadikan sebagai rujukan bahwa inilah yang harus menjadi patokan. Kenapa? Karena Yesus menjadi patokannya itu perjanjian lama. Taurat, kitab nabi-nabi, dan juga Mazmur. Ini ucapan Yesus menurut hasil penyelidikan Lukas. Sedangkan ketika Yesus mengatakan anak manusia memang akan pergi sesuai dengan apa yang ada tertulis tentang dia, berarti Yesusnya mengacu kepada perjanjian lama. Aku Yesus harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di perjanjian lama, bukan yang tertulis di perjanjian baru. Kenapa demikian? Karena Yesus itu berbicara pada saat itu belum ada penulis yang menulis. Tulisan-tulisan muncul, Lukas, Matius, Yohanes, Petrus, kemudian apalagi kisah para rasul, itu muncul belakangan dari hasil penelitian, baru dituliskan. Sedangkan Yesus berbicara muaranya adalah selalu merujuk kepada firman Tuhan, kehendak Bapa. Kalau berbicara mengenai kehendak Bapa, berarti berbicara tentang firman-firman Tuhan yang ada di kitab para nabi. Sesuai dengan kehendak Bapa yang telah mengutus aku. Berarti kehendak Bapa di mana? Torah, Mazmur, Amsal. Itu semua kehendak Bapa. Kalau Lukas, Markus, Matius itu kan bukan kehendak Bapa, itu hanya hasil investigasi penulis terhadap kajian-kajian Yesus, terhadap penginjilan Yesus, terhadap pengajaran Yesus, terhadap kurikulum Yesus kepada Bani Israel. Jadi itu pemberitaan saja. Makanya kalau di kitab saudara disebut evangelion, kabar gembira. Kabar, bukan firman, tapi kabar. Kabar gembiranya dari orang-orang yang menuliskan terkait dengan Yesus. Tapi kalau berbicara mengenai firman Allah, berarti harus kembali kepada kitab para nabi. Sementara penulis kitab saudara bukan nabi. Nah, ini yang perlu didudukkan dulu. Jadi kita jangan mencampur adukan antara ucapan-ucapan orang yang melakukan penyelidikan dengan firman-firman Tuhan atau sabda para nabi. Jangan dicampur adukan. Nah, Yesus kalau berkata itu adalah sabda nabi. Ketika Yesus berkata itu sabda nabi ini adalah ucapan nabi yang Tuhan perintahkan untuk dia. Sementara kalau Lukas yang berbicara, Matius yang berbicara, Yohanes yang berbicara, Paulus yang berbicara, itu bukan sabda nabi dan itu bukan firman Tuhan. Itu dulu yang harus didudukkan. Nah, sedangkan sabda Yesus, anak manusia memang akan pergi. Oke, Yesus memang harus pergi dari dunia ini, yes. Tapi sesuai dengan apa yang tertulis. Nah, kalau sesuai dengan apa yang tertulis, Yesus ini adalah jalan, dia adalah kebenaran, dia adalah hidup, dia adalah orang suci, dia orang yang dikasihi, dia adalah orang yang benar. Apa yang tertulis tentang item-item gelar orang baik, orang suci, orang kudus, ya, orang kudus, orang suci, orang benar, terus kemudian orang yang dikasihi Tuhan. Apa yang tertulis di dalam perjanjian lama tentang dia? Itulah cara Yesus tinggalkan dunia. Jangan mengambil perjanjian baru. Tapi itu pola kalau kita berbicara kritik terhadap akidah. Tapi kalau iman, itu ranah iman, silakan. Kita tidak punya hak. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Silakan saudaraku beriman dengan kitab saudara, tapi saya hanya mengatakan ini kerangka kritik terhadap akidah. Saya landasi dengan ayat suci Al-Quran tadi. Jangan melampaui batas dalam urusan agama. Jangan kau mengatakan Isa itu adalah Tuhan, Nabi itu adalah Tuhan. Sesungguhnya dia hanyalah Rasul utusan Tuhan ciptaan. Karena kenapa? Kalau saudara saya ini, rekan saya ini, Pak Will ini mengatakan Yesus adalah Bapa itu sendiri, boleh dong saya bertanya,
Siapa yang menciptakan tangan dan kakinya Yesus? Kalau saudara mengatakan Yesus atau Bapak, berarti Bapak menciptakan manusia untuk dirinya, untuk menjadi tumpangannya gitu. Ini sudah menyalahi ajaran konsepnya Yesus dan menyalahi ajaran para nabi. Demikian sebentar, silakan.